supervisi akademik. Nah, dalam supervisi akademik ini nanti tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran kita. Nah, dalam supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan, yaitu yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada hari ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi kalau praobservasi itu adalah kegiatan percakapan di mana nanti berbasis coaching gitu Pak ya. Jadi nanti itu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu ya Pak Hermawan. Jadi apa tujuan dari pembelajaran pada kegiatan yang akan Bapak lakukan saat observasi nanti? Ya, nanti tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Jadi nanti melalui diskusi peserta didik itu dapat memahami bagaimana kehidupan masyarakat di peradaban Mesir kuno. Berarti ini temanya peradaban Mesir kuno ya Pak? Ya, temanya peradaban Mesir kuno. Terus yang kedua juga melalui tanya jawab nanti diharapkan peserta didik itu dapat memahami juga ada banyak berbagai peninggalan dari peradaban Mesir kuno yang masih bermanfaat hingga sekarang, masih dipakai sampai sekarang zaman modern. Jadi ada 2 tujuan ya Pak? Ada 2 tujuan. Ya. Okay. Kemudian kemudian bagaimana tentang area pengembangannya Pak? Kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan di materi ini nanti? Ya, secara umum ada 2 yang ingin saya kembangkan. Ada aspek pengetahuan sama keterampilan. Untuk yang pengetahuan, saya ingin mengembangkan kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam berbagai bidang. Jadi anak-anak bisa memahami kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam berbagai bidang, tidak hanya di bidang-bidang yang utama saja, tapi bidang-bidang yang khusus itu nanti coba akan kita kembangkan. Terus yang kedua terkait aspek keterampilan, jadi yang ingin kita kembangkan adalah anak-anak dapat meningkatkan pemanfaatan sumber belajar digital untuk pembelajaran. Saya kira itu. Jadi ada 2 aspek ya Pak, pengetahuan sama keterampilan ya. Ya. Terus nanti untuk RPP-nya Bapak, yang nanti itu strategi pembelajarannya seperti apa yang akan Bapak lakukan? Untuk RPP kaitan dengan strategi pembelajaran, ada beberapa hal juga. Yang pertama pembelajaran diferensiasi. Terus yang kedua peningkatan kompetensi sosial emosional peserta didik. Oh ya, jadi ada 2 ya, penerapan pembelajaran diferensiasi sama kompetensi sosial emosional. Ya. Terus untuk model pembelajarannya bagaimana Pak? Model pembelajarannya nanti insya Allah kita akan pakai discovery learning sama dipadukan dengan game interaktif. Jadi game based learning juga. Terus untuk metodenya nanti apa Pak yang akan dilakukan? Untuk metodenya ada 3 yang utama. Yang pertama ceramah, terus yang kedua diskusi kelompok, sama yang ketiga tanya jawab. Oh ya, ada 3 ya berarti, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian untuk medianya Pak, media yang akan Bapak siapkan di kelas nanti apa? Untuk medianya nanti saya akan siapkan PowerPoint, kemudian LKPD bersama dengan lembar observasi dan lembar penilaian. Oh ya, berarti ada PowerPoint, LKPD, dan lembar penilaian serta observasi ya Pak ya. Terus kemudian untuk pelaksanaan visitasinya Bapak nanti kira-kira hari apa Pak? Untuk pelaksanaan visitasi insya Allah nanti hari Rabu, jamnya jam ketiga 4 di kelas 11.9 Bu. 11.9 ya? 11.9. Berarti hari Rabu jam 3.4 di kelas 11.9. Jadi nanti selanjutnya kita nanti akan melakukan kegiatan observasi ya Pak ya. Kemudian dalam kegiatan observasi itu nanti juga akan saya lihat bagaimana
pelaksanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian nanti kita setelah kegiatan observasi nanti ada percakapan pasca observasi ya. Ya, Ya Pak ya. Jadi nanti setelah pasca kegiatan observasi nanti ada kegiatan pasca observasi seperti itu. Kemudian dari percakapan kita tadi Pak, kira-kira apa yang Bapak Hermawan dapatkan hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya dapat mengetahui ya apa saja yang perlu saya siapkan sebelum melakukan kegiatan visitasi. Ya, baik Pak. Saya kira mungkin cukup sekian ya Pak percakapan kita hari ini. Nanti kita bisa dilanjutkan pada kegiatan observasi hari Rabu. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, oke. Saya cek dulu kehadiran kalian. Hari ini untuk kelas 11-9 apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Juwita dan Daning dan Selo. Oke, baik. Tapi yang lain masuk ya. Sehat semua ya? Iya. Baik, ya ini kita akan lakukan ice breaking dulu ya agar kita lebih fokus dan memulai pembelajaran dengan lebih baik. Nanti yang saya panggil nanti tolong untuk menyebutkan atau menjelaskan kata-kata hari ini ya, untuk menggambarkan kondisi kalian hari ini ya. Kata-kata yang sesuai untuk menggambarkan kondisi hari ini. Adinda, silakan. Kata-kata hari ini apa? Kesulitan adalah guru terbaik dalam hidup. Beri tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi terkait peradaban kuno di dunia ya, khususnya peradaban Mesir kuno. Salah satu peradaban yang berada di benua Afrika. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama nanti melalui diskusi peserta didik dapat memahami dinamika kehidupan masyarakat Mesir kuno. Yang saya pakai nanti dalam penugasan secara berkelompok ya. Nanti akan saya bagi tugas kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Yang punya gaya belajar audiovisual dengan audiovisual, yang visual dengan visual, yang kinestetik dengan kinestetik. Nanti saya siapkan sumber belajarnya masing-masing. Setiap kelompok punya sumber belajar masing-masing. Oke, jadi kelompok 1 silahkan melihat tayangan video terkait peradaban Mesir kuno. Silahkan di play dari YouTube. Untuk kelompok 3 saya sudah siapkan lembar kerja khususnya berbentuk puzzle. Puzzle itu saya buat dari website Puzzle Maker, terus saya print out. Setelah ini silakan dikerjakan menurut petunjuknya ya. Di situ sudah ada petunjuknya. Ada 2 puzzle. Satu mencari jalan keluar, terus puzzle yang kedua mencari kata-kata penting. Ini kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dinamika kehidupan Mesir kuno, yaitu kehidupan Mesir kuno sangat dipengaruhi oleh Sungai Nil
yang menjadi sumber utama air dan tanah subur bagi pertanian. Masyarakatnya dibagi dalam hierarki sosial yang ketat dengan Firaun di puncak sebagai pemimpin yang dianggap. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan asesmen atau penilaian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian terhadap materi peradaban Mesir kuno. Pada asesmen kali ini, kita akan menggunakan platform dari Quizzes. Jadi, kalian membutuhkan HP. Kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengawetkan mayat pada peradaban Mesir kuno yang masih berguna hingga saat ini. Lalu saya juga senang belajar dengan media gambar yang disediakan. Lalu saya juga senang dengan puisis karena puisis soalnya menarik dan menyenangkan. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian semua dari serangkaian kegiatan hari ini. Tadi dari berkelompok, kemudian presentasi sampai mengerjakan evaluasi soal menggunakan platform Quizzes. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa pekan depan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu peradaban Asia kuno, khususnya di Cina kuno. Ya. Saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Pak, kita hari ini melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini kan kita sama-sama mengevaluasi tentang kegiatan observasi pembelajaran yang dilakukan kemarin. Nah, dari percakapan pasca observasi hari ini nanti kita akan ada beberapa pertanyaan. Jadi untuk yang pertama itu yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak ketika kegiatan observasi kemarin? Pada awalnya tegang, tapi secara berangsur-angsur perasaan itu mulai hilang karena saya sudah menerapkan prosedur dalam pembelajaran. Ya, terus kemudian untuk area pengembangannya Pak, apa area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan pada waktu observasi kemarin? Kemarin itu saya ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi, kemudian integrasi dengan KSE, kemampuan sosial emosional, dan penerapan budaya positif kepada anak. Terus untuk tahapannya Pak, apa yang tahapan yang sudah Bapak lakukan di kelas pada waktu observasi? Tahapannya yang pertama saya sudah menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian saya juga sudah menyiapkan berbagai bahan ajar atau media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Terus dari area pengembangan tadi ya yang Bapak sebutkan itu, kira-kira sejauh mana pengembangan tersebut sudah dilakukan? Secara umum pengembangannya sudah cukup bagus. Memang ada beberapa kekurangan, nanti bisa dilihat. Terus untuk kekurangannya Pak, kekurangannya apa yang Bapak lakukan yang Bapak rasakan dari kekurangan itu apa? Menurut saya memang ada sebagian siswa itu yang masih kurang aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi, dalam presentasi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran itu memang ada beberapa anak yang memang masih kurang aktif gitu ya, meskipun sebagian besar juga sudah aktif gitu ya. Iya. Terus kalau menurut Bapak kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Saya analisa permasalahan itu bisa terjadi karena pertama ice breaking yang saya lakukan
mungkin kurang memberikan apa istilahnya, kurang variatif atau variasinya sudah ada tapi kurang memberikan apresiasi kepada siswa atas usaha sama hal-hal yang telah mereka lakukan. Oh ya, saya juga kemarin memang belum menerapkan atau belum membuat kesepakatan kelas. Jadi untuk Bapak kira-kira menurut Bapak perbaikan apa ke depannya dengan adanya kekurangan tersebut Pak? Saya akan membuat kesepakatan kelas di awal sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi membuat kesepakatan kelas ya Pak untuk Ya. pembelajaran. Baik, jadi yang akan dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas tersebut ya. Ya, Kemudian untuk perubahan ini kapan akan Bapak lakukan? sesegera mungkin. Segera. Ya. Baik, kalau begitu saya kira cukup sekian pertanyaan dari saya Pak. Selanjutnya nanti mungkin akan ada masukan dari Bapak. Baik, terima kasih. Dari percakapan Bapak Ibu sekalian, saya bisa nangkap bahwasanya pembelajaran untuk dasar untuk PI 5 ini kan ada pembelajaran berdifferensiasi, kemudian ada namanya emosional ya, KSI itu, kemudian dari saya tangkap itu dari hasil pasca observasi itu kan yang bersangkutan belum melakukan disiplin, terutama untuk pembuatan disiplin itu adalah kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan pembelajaran ini berjalan kayak apa gitu maksudnya. Karena apa? Anak sekarang itu kalau nggak kesepahaman seperti itu kadang-kadang sakar begini semua gue contoh sebesar ini. Kalau ada guru ngajar main habis sendiri, maka kesepakatan kelas yang kita harus bikin seperti apa? Ada regulasi penggunaan boleh pembelajaran nggak dipakai, nanti kan sudah untuk musim-musim silahkan, dan itu kan kesepakatan kelas. Kemudian ketika kita guru itu berbicara, apa kesepakatan? Oh, bocah dia atau anak dia ini gimana? Sehingga nanti apa? Pembelajaran itu kalau kita bisa kita simpulkan berjalan sesuai dengan koridor kita, perencanaan itu bagaimana, kemudian pelaksanaan bagaimana. Dan tetap bagaimanapun saya apresiasi dengan berbaik bagus, sehingga apa ya? Kedepannya itu pembebasan itu terus dilakukan. Jangan kendor. Ini bukan GP atau GP, jangan pandang itu. Kita guru, misalnya GP, guru biasa, guru GP ya, jangan berbagi ilmu. Walaupun satu orang itu yang mendapat ilmu, karena disebarkan menjadi baik. Hanya orang lima guru GP tapi nggak disebarkan menjadi baik. Si total pembebasan bagus, satu lokal guru GP itu bagus, pembebasan semuanya bagus. Ya, itu sih versi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian